Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ucapkan selamat untuk kalian, teman-teman, adik-adikku yang pertama kali masuk dunia kampus. Ya, peralihan dari zona sekolah SMA atau SMK menjadi dunia kuliah atau kampus sangatlah berbeda. Yang awalnya kalian belum sepenuhnya belajar bertanggung jawab, sekarang kalian punya tanggung jawab penuh atas apa yang menjadi pilihan kalian. Contohnya, ketika dulu di waktu sekolah, dari kalian awal masuk sampai kalian lulus, kalian punya rule di mana kalian harus menempuh 1-2 pelajaran sampai akhir yang sudah ditentukan sekolah. Tapi sekarang ketika kalian sudah masuk dunia kampus, kalian punya tanggung jawab penuh atas pilihan kalian masing-masing. Jadi kalian bisa menentukan sendiri apa yang mau kalian pelajari, kuliah apa yang kalian ambil, dan bagaimana metode kalian belajar di kampus. Buat kamu teman-teman yang baru pertama kali masuk dunia kuliah dan ingin sukses di dunia kampus, simak video ini. Kita masuk tips yang pertama. Yang pertama adalah faktor komunikasi. Faktor komunikasi dibagi menjadi 2. Yang pertama, komunikasi pada diri sendiri. Yang kedua, komunikasi pada lingkungan. Oke, kita jelaskan masing-masing komunikasi itu. Kita ambil contoh adalah berbicara di depan umum. Untuk faktor komunikasi yang pertama adalah komunikasi pada diri sendiri. Bagaimana kalian self-talk? Bagaimana kalian berbicara pada diri kamu sendiri ketika menghadapi suatu masalah atau menghadapi suatu forum, presentasi, maupun kalian berbicara di depan umum. Kalian bicara pada diri sendiri tentang kamu bisa menyiapkan mental kamu untuk maju di depan umum dan berbicara. Maksud dari self-talk atau berbicara pada diri sendiri atau komunikasi pada diri sendiri adalah kadang kita ketika menghadapi suatu masalah atau diminta untuk presentasi atau berbicara di depan umum, kita sering di dalam hati kita, sepertinya tidak bisa, sepertinya aku malu, aku kurang punya kemampuan untuk berbicara. Itu dia yang menjadi toksik ketika di dalam diri kamu sendiri kamu meremehkan dirimu. Sebenarnya kuncinya adalah kamu tinggal menghapus semua bayangan-bayangan yang buruk itu dan mulai merencanakan secara detail apa yang akan kamu lakukan di depan. Itu menjadi kunci utama untuk kamu bisa maju di depan dan berbicara. Yang kedua adalah komunikasi pada lingkungan. Setelah kamu sudah melakukan self-talk atau berkomunikasi pada diri sendiri, meyakinkan diri sendiri untuk bisa dan yakin kamu bisa melakukan, yang kedua adalah komunikasi untuk lingkungan. Bagaimana tindakanmu terhadap lingkungan atau bagaimana kamu berbicara, menyampaikan informasi atau menyampaikan pendapat kamu kepada halayak umum sehingga orang-orang di luar sana atau orang yang sedang kamu hadapi bisa menangkap informasi atau ide-ide yang kamu sampaikan. Nah, ini perlu teknik khusus dan butuh banyak latihan, karena ketika kita tidak sering melatih
diri kita untuk berbicara di depan umum, kita tentu tidak bisa melakukannya. Ujuk-ujuk tiba-tiba kamu cap-cipcus berbicara bisa menyampaikan itu tidak bisa. Jadi kamu harus berlatih. Tips selanjutnya untuk sukses di dunia kampus adalah faktor kedekatan atau relationship. Kita analogikan begini. Kalau teman-teman lihat di luar sana, kalau teman-teman menjadi teman dekat dari Pak RT, teman-teman akan jadi apa? Tentu teman-teman menjadi orang kepercayaan Pak RT dan diangkat menjadi wakil RT. Atau teman-teman jika dekat dengan bupati atau wali kota, tentu teman-teman menjadi orang kepercayaan bupati atau wali kota, sehingga teman-teman diangkat menjadi wali kota. Apalagi kalau teman-teman dekat dengan presiden, teman-teman akan menjadi orang kepercayaan presiden, dan teman-teman kemungkinan besar akan dijadikan wakil presiden atau menterinya karena teman-teman sudah dipercaya. Oke, kemudian bagaimana kalian bisa melatih itu semua? Dari komunikasi, self-talk, komunikasi pada diri sendiri, komunikasi pada lingkungan, dan tentunya kalian melatih kedekatan atau relationship untuk lingkungan kalian. Salah satunya adalah kalian bisa masuk ke IMM. Ya, kenapa IMM? Ya, di sana kalian akan dilatih bicara, kalian akan dilatih menyampaikan pendapat, kalian akan berkomunikasi pada dosen, bukan cuma dosen kalian di prodi masing-masing, tapi semua dosen yang ada di kampus. Yang karena ketika satu kegiatan kalian akan kerjasama dengan banyak stakeholder di dalam kampus. Kalian bahkan ke rektor, bahkan di luar itu, di luar kampus kalian bisa punya relasi di kementerian maupun Pemda, DPR. Nah, ketika semakin banyak kalian punya relasi, tentunya kesempatan pengembangan diri kalian untuk di masa depan sangat bagus, dimana kalian semakin punya nilai. Orang yang punya nilai itu akan diperhitungkan. Contoh, 100.000 kalau diremas-remas, diinjak-injak, nilainya kan 100.000. Kalau kalian juga seperti itu, kalian semakin banyak mengembangkan diri, kalian punya nilai, kalian berada di manapun, kalian akan bernilai. Nah, kesempatan itu jangan pernah dilewatkan. Masuk IMM menjadi pilihan terbaik untuk pengembangan diri kalian, bukan cuma untuk kalian, tapi untuk dunia akhirat kalian. Karena di IMM kita bukan pengembangan diri saja, tapi adalah untuk berdakwah, untuk beramal ma'ruf nahi mungkar. Kita menebarkan kebaikan bersama Muhammadiyah. Sampai jumpa. Semoga sukses dan salam